Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unggul Eko Prasetyo. Saya dari kelas D4 ITJ. Saya ber-NRP 3125600062. Di sini saya akan mengerjakan dan menjelaskan mengenai eh, praktikum operating system yang kedua, yaitu input dan output. Nah, eh, saya setting dulu. Nah, jadi yang pertama saya akan melakukan percobaan. Nah, sebelum itu, eh, jadi dalam Linux semua itu adalah file. Jadi eh, termasuk input dan output semuanya adalah file. Nah, untuk melihat proses itu dan percobaan yang pertama, saya akan mengoutputkan ke layar dan inputnya itu dari sistem atau kernel. Saya ketikkan PS. Di sini saya ada proses yang diurutkan dengan PID. Jadi di sini di line pertama saya ada bash, lalu ada bash ini yang saya ketikkan. Bash ini adalah program yang saya jalankan saat ini. Lalu yang selanjutnya saya akan mengetikkan cat atau concat itu untuk uh, output ke layar yang inputnya dari keyboard. Misalnya saya ketikkan apa kabar, selamat. Nah itu semuanya input dari keyboard yang output ke layar melalui bash atau terminal ini. Lalu kita akan exit dengan Ctrl D. Nah, lalu di sini saya akan menginputkan nama directory. Nah, tapi saya di sini sudah membuat directory tersebut, yaitu my dear. Jadi jika kita membuat directory, apabila kita sudah membuat directory dan kita membuatnya lagi, maka akan muncul error, yaitu tidak bisa membuat directory karena directory my dear sudah ada atau eksis. Nah, lalu di percobaan yang kedua, pertama kita akan membelokkan standar output. Jadi di sini saya akan membuat sekaligus mengisi file bernama myfile.txt. Lalu di sini akan saya ketikkan dulu, ini adalah teks yang saya simpan di file di myfile. Nah, kita Ctrl D. Nah, lalu kita bisa mengeluarkan output dengan add ini myfile.txt. Nah, ini artinya kita membelokkan inputan ke myfile.txt. Nah, normalnya jika kita ketikkan cat itu kita akan meng, uh, menginputkan dari keyboard langsung ke layar. Nah, di sini kita belokkan tersebut ke myfile.txt. Nah, jadi uh, 0 kurang dari ini adalah standar input dan satu lebih dari ini standar output. Jadi outputnya kita masukkan ke myfile.txt. Nah, di sini kita meminta inputan dari myfile.txt ke layar sini. Lalu yang selanjutnya saya akan membelokkan standar error untuk disimpan di file. Nah,
Untuk pembelokan error, pertama kita cek dulu. Nah, kita tahu apabila membuat mydir akan terjadi error karena direktori mydir sudah ada. Nah, di sini kita akan membalikan pesan errornya ini ke dalam eh, sebuah file.txt. Nah, kita menggunakan dua lebih dari untuk membelokkan eh, error yang muncul di sini tadi ke myerror.txt. Nah, apabila kita cek myerror, nah sebentar saya sedikit typo. Nah, di sini ada error yaitu tidak bisa membuat direktori mydir karena filenya sudah ada, sama dengan yang kita ketikkan tanpa membelokkan errornya. Lalu kita bisa membuat dua notasi sekaligus, misalnya kita notasi dua lebih dari dan satu. Nah, di sini kita list file baru. Nah, list file baru tidak ada di directory. Kita tidak bisa mengaksesnya dengan list. Lalu kita pertama kita coba dulu untuk memasukkan error atau membelokkan errornya ke out.txt. Kita cek cat out.txt. Nah, sama, kita tidak bisa mengakses file baru karena tidak ada direktori tersebut atau file tersebut. Lalu kita akan membuat notasi dua lebih dari dan satu. Nah, ini seharusnya akan nah di sini file error dari file baru tetap akan masuk ke out.txt, namun kita tetap akan menerima sebuah message error di terminalnya karena kita menambahkan dua lebih dari dan satu ini pada program yang kita ketikkan tadi. Nah, kita cek lagi. Nah, di sini kita memasukkannya, lalu kita mengeluarkannya lagi file errornya ke terminal ini. Jadi menghapus isi dari out.txt. Jika kita cek, maka out.txt-nya kosong. Lalu ada notasi satu lebih dari dan dua. Ini adalah pembelokan standar output ke standar error. Nah, mari kita coba. Kita echo coba menulis file. Nah, kita belokkan ke file A. Lalu kita buat file B. Mohon maaf, kita cat file B. Nah, karena file B ini tidak ada, maka kita akan
menuliskan errornya di dalam file A. Nah, di sini kita cek file A. Nah, di sini isi file A adalah file B, error dari file B tidak ada file atau directory. Nah, isi dari file A yang sebelumnya yaitu mencoba menulis baru akan terhapus. Lalu di sini ada notasi lebih dari atau append. Nah, di sini mari kita coba dulu, kita buat kata pertama dengan file surat. Nah, ini hampir sama dengan standar output. Jadi outputnya kita akan masukkan ke file surat. Nah, kalau kita cek surat akan terdapat kata pertama. Nah, misalnya kita ketikkan lagi, misalnya kata kedua. Nah, yang muncul adalah kata kedua. Nah, jadi apabila kita mengetikkan dengan seperti ini, katanya itu akan teroverwrite atau terhapus. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, kita menggunakan append. Nah, di sini bisa dicek kata kedua akan ditambahkan di bawah kata pertama. Nah, kita buat kata ketiga. Nah, di sini kata pertama, kata kedua, dan kata ketiga berhasil kita tuliskan. Nah, apabila kita buat misalnya kata keempat tanpa menggunakan append, maka seluruh isi file akan teroverwrite. Nah, lalu yang ketujuh, di sini ada membelokkan standar output ke file. Nah, selain kita menggunakan satu lebih dari kurang dari 0 lebih dari, 1 kurang dari, dan 2 lebih dari. Nah, kita bisa menggunakan standar output ke file menggunakan tanda lebih dari saja. Itu hampir sama yang misal kita bikin dulu. Nah, ini kan langsung ke layar. Apabila kita memasukkan ke sebuah file, misalnya kita buat file output, kita bisa menggunakan ini atau ini. Kita cek outputnya. Nah, misalnya sekarang saya menggunakan ini, kita kasih hello. Bentar. Hello. Nah, itu kita bisa menggunakan satu lebih dari sama dengan atau sama dengan saja. Sama dengan lebih dari dan satu lebih dari. Nah, lalu di sini ada untuk standar output juga, misal seperti ini. Nah, itu juga hampir sama get output. Output. Nah, itu juga bersama, ini fungsinya untuk mengambil atau membelokkan standar dari file output ini ke cat yang fungsinya adalah output.
Nah, pembelokan standar input dan output dapat dikombinasikan, tetapi tidak menggunakan nama file yang sama sebagai standar input dan output. Misalnya kita get dulu file output, lalu di sini get out. Nah, di sini outputnya kita juga masukkan ke dalam out. Untuk itu kita juga cek outputnya. Nah, outputnya masih sama, cuman kita juga di sini menampilkan outputnya itu di dalam file out. Kalau kita append ini, lalu kita cek file outnya. Nah, di sini sama seperti tadi, filenya akan ditambahkan di bawahnya. Lalu di sini kita kembalikan lagi menjadi hello cuma satu aja, karena tidak menggunakan append. Nah, lalu di sini kita akan coba menggunakan file yang sama sebagai standar input dan output. Nah, di sini file out yang merupakan file output kita akan inputkan ke dalam file out. Nah, di sini tidak bisa karena input file adalah output file. Jadi di sini ketika kita membuat file out menggunakan ini, kita sebenarnya membuat file output dengan nama out. Nah, file outputnya ini tidak bisa dijadikan sebagai file input di sini, karena juga namanya juga sama. File dan file jenis filenya juga sama, yaitu output. Lalu kita ke percobaan ketiga, yaitu pipeline. Ini digunakan untuk menghubungkan proses atau alat komunikasi proses. Pipeline akan membuat proses satu menjadi input proses lainnya. Notasinya menggunakan ini. Pertama kita coba, kita buat sebuah file namanya hello. Kita buat nama-nama ini, kita simpan, lalu kita akan munculkan file ini. Nah, kalau kita munculkan seperti biasa, akan muncul seperti yang kita inputkan tadi. Lalu kita akan buat pipeline dan reverse short. Nah, di sini short ini fungsinya adalah untuk mengurutkan string yang ada di dalam file hello ini. Lalu di sini juga ada variasinya, yaitu min-r, reverse, yaitu filenya akan terurut secara terbalik di dalam alfabet. Lalu di sini kita belokkan outputnya ke fileku. Di sini kita bisa juga sort fileku. Nah, di sini akan muncul fileku yang sudah tersort. Kita hapus fileku dulu. Lalu kita akan list. Nah, more ini kita di sini kita list semuanya di dalam file etc. Kita gunakan more agar jadi di sini kita bisa melihat file yang ada di more secara per halaman. Kita gunakan spasi untuk melihat per halamannya sampai habis.
Nah, lalu di sini kita bisa juga menambahkan short di perintah kita tadi. Jadi ini yang sudah terurut. Lalu yang keempat adalah filter. Filter adalah utilitas Linux untuk memproses standar input dan memfilter sesuai kebutuhan dan menampilkannya pada standar output, yaitu layar. Nah, di sini perintah yang pertama adalah group. Kita coba dulu wmin_h notasi group, usernya unggul saya. Nah, di sini ada informasi mengenai saya. Kita juga bisa ketikkan seperti ini untuk lalu muncul seperti ini. Nah, grep di sini adalah mencari kata dalam file. Misalnya di file passwd di sini mencari uh, unggul, di sini ditemukan unggul di sebelah sini. Di sini juga begitu. Lalu yang selanjutnya ada WC di sini. WC ini artinya menghitung jumlah baris, kata, dan karakter di dalam sebuah file. Misalnya kita di dalam folder etc. Nah, di sini ada 210 baris, kata, dan 2028 karakter. Sini kita bisa juga menambahkan atribut min_l, yaitu hanya memunculkan banyak barisnya saja. Lalu yang selanjutnya kita buat dulu file kelas 1.txt. Kita isikan nama-nama, misalnya batu, Zul, Yuki, Ade, lalu kita Ctrl D. Lalu kita buat file kedua dengan nama kelas 2. Kita namai Budi, nama, dan Muflis, lalu Ctrl D. Nah, di sini kita bisa menggabungkan output, yaitu kelas 1.txt dan kelas 2.txt. Lalu kita short, maaf ada typo. Nah, di sini sudah kita urutkan berdasarkan alfabet dan kita gabungkan kedua file tersebut di terminal atau di output layar. Di sini kita juga bisa menggabungkan nah, di sini kita bisa menggabungkan dua file tersebut ke dalam satu file lain. Ini kita buat file output dengan nama kelas, lalu kita cek kelas. Nah, kita sudah ada nama-namanya, jadi kita
buat eh, dari Budi ini kita kan mengetikkan dulu kelas satu tadi. Nah, jadi Budi, Gama, Asep, Muklis dulu yang dimasukkan lalu disusul dengan eh, Badu, Zul, Yudi, Ade yang kita masukkan dulu lalu Budi, Gama, Asep, dan Muklis karena kita tidak short tadi. Lalu eh, percobaan yang terakhir atau kelima, di sini saya menggunakan perintah cut, yaitu memotong karakter atau kolom tertentu. Nah, di sini kita buat file dulu. Nah, kita buat seperti ini. Nah, jadi kita menggunakan koma ini sebagai kolomnya nanti. Kita Nah, kita simpan. Kita akan lakukan operasi cut. Oke, oke, saya coba lagi. Di sini saya akan coba untuk eh, mengetikkan filenya ulang.
Nah, di sini kita berhasil melakukan cut pada. Jadi di sini yang kita cut itu adalah yang kita ambil. Jadi kita pada kolom 2 sampai 4 pada baris keempat, yaitu yang bagiannya Sarah ini, kita memotong yang Sarah 17 dan pelajar, serta tidak menampilkan yang 4. Nah, di sini akhirnya berhasil juga. Jadi pada line yang ketiga, yaitu milik Kevin, kita berhasil memotong yang pertama, yaitu kolom angka ini 3, lalu kolom umur yang ketiga. Kita juga bisa memotong yang bagian yang lainnya, misalnya yang ini, lalu file yang ke satu kita cuman mengambil yang angka saja, yaitu 2. Lalu yang ketiga, saya akan membuat file 2.txt. Nah, saya isikan nama-nama ini. Lalu kita simpan. Nah, kita bisa memotong. Nah, jadi di sini kita memotong dari kalimat. Di sini main C ini adalah karakter. Jadi kita memotong karakter 1 sampai 5 dan 7 sampai 9 untuk ditampilkan ke layar. Di sini saya menggabungkan perintah who dengan cut untuk ini memotong nama saya dari karakter 1 hingga 4 saja. Lalu kita bisa gunakan cut min f1. Ini gagal karena yang ditampilkan seluruh isi who, karena space yang tidak sama dari who. Lalu kita ketikkan lagi.
Nah, di sini perintah tr-s ini akan menyamakan semua space sehingga cut hanya mengambil satu kolom, yaitu kolom nama saya. Lalu yang terakhir saya akan menggabungkan cut dengan perintah cat untuk mendapatkan semua username di Linux. Nah, karena di sini usernya cuma saya, jadi nah jadi selain usernya saya ada beberapa uh, username lain yang ada di sini. Lalu pada di latihan saya akan melakukan list daftar secara lengkap pada direktori aktif, lalu membelokkan tampilan standar output ke file baru. Jadi ini bisa kita clear dulu. Untuk yang latihan, saya akan untuk membuat list, saya menggunakan ls. Lalu untuk membelokkan untuk direktori lengkap kita min l, lalu kita buat file baru .txt. Nah, jadi kita bisa gunakan ini atau ini. Nah, untuk melihatnya kita masukkan cat baru .txt. Nah, ini adalah hasil yang sama apabila kita menggunakan ls min l. Lalu yang kedua adalah melihat daftar secara lengkap pada direktori etc/passwd dan membelokkan tampilan standar output ke file baru tanpa menghapus file sebelumnya. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan append. Nah, jadi kan kita sudah memiliki sebuah file baru .txt dengan isi list tadi. Nah, sekarang kita akan membelokkan list email. Nah, ini tampilannya apabila kita melakukan cek password. Nah, kita akan menggunakan append. Apabila kita tidak menggunakan append, maka file yang lama akan terhapus. Kita bisa cek. Nah, di sini ada file etc password yang baru kita tambahkan, yang tadi tidak ada. Lalu yang ketiga ada mengurutkan file baru dengan cara membelokkan standar input. Jadi untuk membelokkan standar input kita gunakan kurang dari. Nah, untuk perintah mengurutkannya yaitu menggunakan sort. Kita sort baru.txt. Nah, di sini kita belokkan, lalu sudah muncul dengan urutan. Lalu yang keempat adalah mengurutkan file baru dengan cara membelokkan standar input dan output ke file baru.urut. Jadi kita gunakan dua standar, yaitu standar input dan standar output ke file baru.urut. Kita bisa cek. Nah, file baru.urut
uh, berhasil kita buat, dan file baru.txt isinya kita berhasil belokkan ke baru.urut. Lalu kita akan membuat directory latihan 2 sebanyak dua kali. Nah, lalu yang kedua ini kita belokkan standar errornya ke file yang kita buat nanti. Kita akan membuat file latihan 2. Nah, apabila kita buat sebanyak 2 kali, tentu akan error. Nah, errornya akan kita belokkan dengan menggunakan standar error, yaitu 2 lebih dari, kita buat file elementir error.txt. Nah, apabila kita buka, nah, isi dari elementir error tidak bisa dibuat karena directory latihan 2 sudah ada. Lalu yang keenam, kita akan menghitung jumlah baris, kata, dan karakter dari file baru.urut dengan menggunakan filter dan tambahkan data tersebut ke file baru. Kita gunakan WC atau word count. Kita masukkan ke file baru yang berextension txt. Kita cek. Nah, di sini ada word count-nya, yaitu 27 baris, 236 kalimat, dan 196 karakter. Nah, lalu nomor 7, kita akan menggunakan perintah get. Kita buat hello.txt, lalu kita ini get. Nah, lalu kita munculkan filenya dulu, lalu kita sort, lalu Unix. Nah, Unix ini adalah menghapus sebuah baris yang dia itu double gitu. Misalnya kita tambahkan di sini, misalnya yang sudah ada, yaitu dog chicken yang paling bawah sendiri, agar bisa kita lihat hasilnya. Lalu kita coba buka. Nah, di sini ada dog chicken 2 kali. Apabila kita coba tampilkan dengan Unix, maka dog chicken-nya hanya 1 kali. Lalu yang terakhir, saya memiliki perintah curve untuk mencari kata dalam filenya. Kita gunakan tanda petik 2.
Nah, di sini perintah curve doc ini adalah untuk mencari kata yang mengandung doc dan atau string yang mengandung doc, dan grepinf ini kita mencari kata yang mengandung cat lalu kita hapus. Oh, lupa saya beri extensionnya .txt. Nah, di sini ada doc chicken 2 kali karena saya tulis 2 kali. Kenapa doc yang cat tidak muncul? Karena terdapat cat yang dimana apabila ada cat kita remove tadi. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.